kalau orang mau join atau aku ngeklik orang biar naik itu kan ada notifnya biasanya kayak itu biasanya ada notifnya gitu kan. Ini nggak ada, aku bener-bener ngeklik bawahnya nggak ada notif apa-apa, aku ngekliknya bener-bener yang tulisan sempurna, terus tiba-tiba orangnya naik. Aku kaget kak, kok tiba-tiba ada gitu loh. Itu orang, aku juga shock ya. Jujur aku nggak tahu dan aku kaget, aku malu. Aku langsung bilang sorry kepencet, terus aku langsung end live, terus aku nge-live lagi. Aku buat mas-mas tadi maaf banget. Aku malu. Jujur aku malu banget sekarang, aku malu banget ya. Masa gitu ya? Jujur aku malu banget. Boy. Enggak, aku tuh malu karena kayak bener-bener tadi tuh aku pengen mencet bawah, itu orang naik, terus aku kayak terus aku langsung bilang kayak sorry ya kepencet, terus aku langsung end live. Aku malu, aku malu banget. Iya, aku tuh baca komen cuma aku cerita, jadi makanya aduh aku masih malu banget kayak maaf banget buat masnya. Aduh aku gak tahu. Apa kamu seperti hujan? Kenapa hujan? Ada aku malu banget guys. Ada ini komennya jelek banget sih. Ini siapa akunnya? Fat ih jualan ya. Kita blokir guys. Itulah. Aku iri dengan masa lalumu. Kenapa harus mau iri? Masa lalu aku mah tenyong semua guys. Jangan guys, jangan iri dengan masa lalu aku, karena masa lalu aku tuh buruk banget. Pikirkan saja masa depan, jangan masa lalu. Ih rambutnya jelek. Kamu teh orang tua aku, ngatur-ngatur aku lagi sama siapa. Kamu kan gak ngelahirin aku, gak ngasih aku biaya buat hidup. Kalian kenapa belum tidur guys? Aku di rumah guys. Aku di rumah seharian ini. Aku lagi hide day one, kayak aku lemah letih lesu. Pesan hari ini tuh mood aku tuh gak jelas dari kemarin sih sebenarnya. Aduh, gue masih malu. Aduh. Aku sampai ngechat Kawit kayak Kawit gue malu banget, terus aku menceritakan tuh kayak malu banget buat masnya pokoknya. Rambut aku pendek guys, nggak kalau iklan sampah tuh kayak jelek. Malu tadi tiba-tiba aku pencet live sama orang dan aku langsung end live, karena aku malu. Ini nggak tiduran, ini tengkurap. Biar dapat pacar cantik. Resepnya
resepnya apa atau kan mukanya cinlok. Saya cinlok, aku nggak pernah cinlok guys. Iya itu bayangan aku. Duh ini tuan muda oleng kayak apaan sih, dah berisik lu, ngepam banget. Kalian kenapa pada belum tidur guys? Kalau kalian nanya aku kenapa aku belum tidur, karena aku gak bisa tidur. Ini kan aku nge-live daripada aku tuh kayak gabut kan. Resepnya coba yang lain jawab deh, cowok-cowok tuh resepnya apa biar dapet cewek cantik. Kok bisa banget tahu? Aku gak bisa tidur. Tahajud harus ganteng uang, ya ampun. Tebelin dompet tuh. Harus tajir resepnya. Itu masnya baca, bukan aku yang jawab. Sini aku dong. Ngapain baju remaja? Siapa aku dia? Gimana cara bisa miliki kamu? Nggak bisa. Baso. Uang Tuhan yang Maha Esa, uang yang Maha Kuasa. Cenah. Lah emang ada orang lehernya nggak bergaris ya, semuanya bergaris ya. Aduh kayaknya ngeblur ya. Aku selalu like ketika kau. Oh terima kasih. Kapan aku ke Bali? Sama siapa kamu di Bali? Ya aku manusia ya, ada jerawat lah. Emang aku sekelas kalian nih ya. Kalian tuh jangan berpikir orang yang kalian lihat di sosmed itu, maksudnya nggak semuanya orang mungkin kalian lihat di sosmed itu kan misalnya mukanya kinclong, bersih gitu. Terus pas kita aslinya atau tiba-tiba ada kalian lihat sedikit jerawat atau apa, kalian langsung komenin gitu, nggak boleh guys. Karena ingat lagi namanya kan manusia, punya pori-pori, ya bisa berjerawat, bisa beruntusan. Jangan begitu. Karena namanya jerawatan itu wajar. Ini rasa apa, rasa honeydew. Tapi aku pengen ganti liquid lagi, ternyata aku gak terlalu suka honeydew guys. Aku pengen ini pakai apa ya, green kiwi ya, yang punya Erika yang baru tuh. Iya, manusia itu tempatnya salah, bukan nabi. Aku hari ini lagi nggak sholat guys. Kenapa harus berjalan kimia? Udah mulai ngeband. Janganlah ngeband. Aku nggak bisa nge-live. Aku kan dia lagi ada ininya. Nggak bisa. Biarin aja guys. Tebak tinggi aku. Aku tuh udah pernah ngomong tinggi aku ya, cuma aku capek lah ngomongin lagi. Saya sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Gibran sekarang, yaitu dengan hadir yang memberikan
Aku tuh aku 170 ya, aku 170 guys. Aku 170. Tapi jujur kalian percaya gak kalau misalkan aku bilang aku tuh dulu pendek. Aku pendek. Aku gak ngerokok. Aku nge-pots. Only pots. Bibi aku 7 itu kan, maksudnya tinggi aku 170, bibi aku 58. Resepnya apa biar tinggi? Nih, jadi dulu tuh mamaku tuh yang sampai udah greget banget itu, maksudnya kayak anak gue kenapa sih pendek gitu kan, pendek kecil gitu. Akhirnya aku dibeliin sama mamaku tuh obat cacing, dari obat cacing yang sirup sampai yang tablet sama dia tuh dibeli gitu kan, karena aku tinggi, bibi aku segitu. Terus lalu guys, nah dibelilah sama mamaku, beli obat cacingan. Sampai aku mikir emang gue cacingan apa ya gitu. Saya aku makan aja, cuma emang nggak tahu kayaknya begitu. Dan dulu tuh pipi aku kecil banget gitu, tapi nggak tahu sekarang cabi. Tapi emang cita-cita aku pipi aku cabi. Terus kenapa aku bisa tinggi? Jadi waktu itu pipi aku udah cabi guys, aku udah berhasil cabiin pipi. Terus tapi aku masih pendek. Akhirnya pas lagi zaman covid itu, inget banget aku waktu aku zaman covid kan gak kemana-mana ya, aku tuh akhirnya aku tinggal di apartemen kan, aku berenang, aku bener-bener kayak berenang terus, apa ya, tidak pada lampunya, aku berenang terus kan. Akhirnya karena mau ngapain lagi gitu kan, akhirnya berenang terus. Makannya aku juga yang dijaga gitu loh, makannya aku sesuai jam, terus diperhatiin gizinya gitu. Akhirnya udah tiba-tiba tinggi aku juga nggak tahu. Pokoknya inget banget awal aku lulus SD itu tinggi aku tuh masih 150 pas 155. Oh 150. Terus kan awal-awal SMP itu kan aku belum masuk sekolah karena masih covid. Akhirnya kan kita daring kan sekolahnya. Itu tinggi aku naik tuh 5 cm jadi 155. Terus pas udah mau masuk ke sekolah, aku berarti kelas 2 SMP, aku naik jadi 160. Oke, aku naik itu 5 cm deh kayaknya. Aku naik lah jadi 160, habis jadi 160 naik tuh jadi 163, 64 gitu. Terus karena tiap pagi sama mau tidur itu aku diminumin susu Denko sama Milo. Bayangkan saking keluarga saya pengen saya tuh nggak kecil gitu loh, karena aku kecil banget dulu guys. Jadi akhirnya mereka tuh, aduh ini cewek jualan ya. Kamu jualan jangan di lapak aku dong. Kamu nggak terima lapak orang jualan guys. Untuk menghadirkan 8 konsep pikiran yang masih bisa ditawarkan kepada Republik ini, kepada pemerintah. Yaudah kalian aja deh yang curhat. Pada poin yang ke-8 yaitu bicara aku bacain peninjauan kembali atau katakanlah ada supaya Gibran Rakabumi kalian curhat menjadi presiden melalui satu mekanisme yang dipandang oleh orang tua kita ya masih legitimate, yaitu menyuarakan melalui MPR, walaupun kita tahu sendiri bahwa MPR lah yang kemudian menjadi bagian dari proses legitimasi Gibran Rakabumi menjadi seorang presiden. Kemudian kita makan calok apa? Cilok. Aku pernah makan cilok lah. Tapi aku kurang suka cilok. Di sini jam 12 kurang guys. Cilok tuh yang sagu kan ya? Terakhir aku makan cilok yang sagu itu aduh udah lama banget, berapa tahun lalu ya. Ngupil enggak gini nih karena aku lagi flu. Sangat argumentatif ya, khas ya dari kelompok
Calok apa? Rasional milenial ya dan Z ya. Calok apa? Aku nggak tahu. Iya aku Jakarta guys. Calok apa ya? Kita tahu sekalian bahwa Gibran itu tidak dipilih oleh mayoritas mereka yang katakanlah Ini tuh nggak jerawat tau. Ini tuh obat jerawat. Ini ngegumpal obatnya. berkampanye untuk Tuh, apa? melengsarkan atau apa namanya ya. Carok. Gibran Rakabumi nanti sebagai presiden karena dianggap Carok atau aci dicolok. untuk memimpin bangsa dan negara ini ya, dan itu datang dari Itu cilok. suara-suara dari kelompok purnawirawan. Aci dicolok mah. Menurut saya itu sesuatu yang Cilok gak sih? Aci dicolok. sebagai sebuah suara, tapi bahwa itu Calok apa? apakah itu Calok itu terasi. pada konteks kepemimpinan di era Terasi yang buat nyambel. tidak yakin bahwa Iya tah. orang tua kita ini paham benar tentang tantangan dari Katanya beda cilok sama calok. Iya. digital yang menurut saya hanya bisa hadir dalam benak seorang Calok yang tuh masuk dalam apa? mereka atau katakanlah warga Calok digital. terasi. Itu mereka yang di bawah usia kita ya, Terasi mah buat anak yang usianya di bawah 40 tahun sekarang ini dan cilok. Aci dicolok. Cilok aci digoreng. Iya aku tau kalau itu. juta pemilih itu adalah kelompok milenial. Colok itu congor. Congor tuh bibir. Kaum Z yang mungkin tidak mengenal para orang tua kita ini. Enggak, udah mau tidur sama kayak Yang lip. menurut mereka Pakai lip balm kalau mau tidur mah. siapa mereka dan sebagainya. Dan itu Cilok, aci dicolok batagor bata. tidak relevan lagi untuk masyarakat. Ke batagor tuh apa kepanjangannya? Apalagi kalau pilihan Batagor apa kepanjangannya? anak muda ini ingin dicongkel dari posisinya, sebab bagaimanapun Codot apa? muda ini akan berpikir Codot apa lagi? diwarisi era demokrasi, era di mana semua orang punya suara ya, dan demokrasi Bawang, sudah berjalan bawang dengan tahu. baik, dan muncul Bawang. pilihan-pilihan mereka itu Bakwan. memimpin bangsa Kok dan negara bawang? ini. Jadi kalau dikatakan ada yang Bakso tahu goreng. mengatakan tidak kompeten, Lah, emang ada baksonya batagor? Enggak ada. dalam sistem Batagor Batak Bogor ya. demokrasi menghadirkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, Profesor Mahfud menghadirkan Bakso tahu goreng. Emang ada baksonya? Batagor nggak ada baksonya. pada akhirnya yang mayoritas anak-anak muda memilih menjatuhkan pilihannya I love ya Prabowo and Gibran. Batu dibilangin Dan di mereka berharap Indonesia bakso tahu goreng. Lah, kan Batagor nggak ada baksonya. Baksonya dari mana? akhirnya Gibran pun melawan. Memang ya jadi orang baik di Makanan Indonesia timur. itu susah banget. Iya. Deddy Mulyadi itu cuma Bareng. ingin mensejahterakan Depan Ka'bah. rakyatnya, Amin. kepada Aku foto diri depan Ka'bah ya Allah. ya kan. Yang terbaru MUI ikut Orang Batak nikah sama orang Batak nanti jadi Batagor. saya khawatir kalau MUI sudah ikut Bener kan masa nggak ada masa bakso? Iya kan nggak ada baksonya di dalam tahu. Jujur, aku nggak pernah makan batagor tuh ada dapet baksonya. Bakso dari mana? Bahannya? Bahan apanya? Pangsit batagor ya? Bukannya aci ya dalamnya? Bakso dari yang dalam pangsitnya itu bukannya apa adonan aci ya? Adonan aci bukan namanya bakso. syariat karena ada dalilnya dalam Quran, sedangkan vasektomi Pada itu bahasa tidak ada suatu, dalam pada Al-Quran, bahasa itu tidak ditipu. ada dalam hadis. Jadi itu rekomendasi para ulama, artinya kamu bisa pilih Mas, rekomendasi dengerin. dari ulama A, kamu bisa pilih rekomendasi dari ulama B, begitu Aku loh ya. searching ya, ntar Jadi ya, awas ya. kalau nanti ada isu-isu Acinya lagi itu- mau menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi lewat isu agama, minimal kalian udah pada cerdas lah ya. Kang ya, jadi orang baik di Indonesia itu susah banget. Deddy Mulyadi itu cuma Siomay ingin kepanjangannya apa? mensejahterakan Kenapa rakyatnya, bisa pada siomay? dipikirin mulu, Siomay. ya kan? Yang terbaru MUI ikut Iya soalnya nggak make sense guys bakso. Soalnya selama ini aku makan batagor nggak dapet bakso. Saya khawatir kalau MUI sudah ikut-ikutan Tiba-tiba bakso. komentar, itu kejadiannya seperti Ahok.
di tahun 2017 silam gitu loh. Itu saya khawatirkan ya, Somai. kita berdoa Kenapa mudah-mudan somai? Deddy Mulyadi tetap Apa dalam kepanjangannya? lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, nggak lagi diganggu-ganggu. Pasti kan suatu nama itu ada kepanjangannya. Kenapa Kang Deddy nggak turun-turun ke kota Bekasi ke banjir-banjirnya? Saya lagi fokus problem kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi itu serta Kabupaten Karawang. Itu problem utamanya adalah di hulu. Hulunya Di itu di sini. puncak. Maka puncaknya harus diselesaikan dan langkah-langkahnya sudah jelas. Langkah-langkah untuk penanganan puncak, dikembalikan kembali areal puncak menjadi areal hijau, menjadi areal hutan. Aduh, Dan lucu hutannya banget nanti sih. dikelola oleh Provinsi Jawa Sionya Barat. Sionya Omoy. Bangunan-bangunan jadi bongkar. Tentunya pembongkaran memerlukan waktu karena itu bangunan-bangunan yang Tiongkok. kokoh. Jangan Siomay. Colok tuh akan dulu kan nasi hangat tuh Wenpol. Colok tuh terbuat dari apa? Kementerian Lingkungan Hidup dan dari Kemenko Pangan. Ini pakai lampu tidur. Langkah yang sangat tepat pemerintah provinsi Ratu Pargo itu siapa? bersama-sama menyelesaikan masalah Siomay nama anaknya yang jualan. Siomay kepanjangannya Ronaldo. Kalian Siomay. Kemudian yang kedua, pertanyaan lagi, Kang Deddy, bagaimana Dimsum Tiongkok. Oh iya. Sumpah aku putra siswa sama kalian bener gak sih? sebenarnya kewenangan dan Dapat ini palsu. Itu mah buaya darat. benteng itu atau Bentar kok. Kata kira dulu. Iya kan. Sama itu terus aku tuh. Aku penasaran sama nama apa lagi ya. Aku akan nanyakan kalian deh malam ini. Topik kita malam ini membahas nama yang aku penasaran ya. akibat longsor di Kota Bogor. Mohon doanya pada Terbuat dari udang kecil, ada juga dari sotong. Sotong aku tahu yang ada di tahu bulat. Siomay soalnya jualannya habis bulan Mei. Kalau dulu terima kasih atas perhatiannya. Salam untuk semuanya. Selamat menjalankan. cucur aku suka cucur. Ketoprak aku suka ketoprak. Bertanya, kenapa Kang Deddy nggak turun-turun Maklor. ke Bekasi? Maklor tuh makaroni telur. Saya lagi fokus Cilor. Kota Bekasi dan Citlor. itu serta Kabupaten Karawang. Itu problem utamanya adalah di Apalagi ya singkatan-singkatan. Lalu, ya keributan yang sekarang ini terjadi antara ormas dengan kepala daerah. Ya karena kepala daerahnya kebanyakan ngomong. Cuy. Ya. Kau suka makan lidi-lidian gak? Oh ini ya lidi-lidi yang aduh apa namanya? Yang tersinggung. Yang Ormas itu kan dilindungi oleh undang-undang. Ya. yang Jadi, lidi aduh gue ngejelasin gimana? Lidi-lidian yang dikasih jangan bumbu. melihat label apapun. Cirambai tahu Jadi siapa aku yang aku makan melakukan cirambai gara-gara tindakan siapa? premanisme, Gara-gara Kasaka. mau dia Padahal aku gak pernah makan kayak gitu. Pempek telur. ormas, mau Telur dia itu pakai mah. baju LSM, mau dia pakai baju agamis, Keripik apa? Aku pernah makan keripik kaca cuma kurang ditangkap suka. di proses hukum karena Aku lebih suka melakukan basreng. tindakan premanisme. Soal, gini ya, kalau kita bicara Sempol ormas, aku suka sempol tapi nggak semua sempol tuh ketika kita enak. tangkap orangnya, Tiap ya, aku di beli tuh proses beda hukum, rasanya. Basreng tuh bahasa digoreng, ya kan? tindakannya itu tindakan pribadi. Tuh gila tuh gak ada kepanjangannya. Tanya sama mak gue deh. Atau memang Ketoprak. perintah resmi organisasi Ketoprak. masyarakat atau ormas. Kepanjangannya apa ya? Nah itu lain cerita, gitu kan. Proses hukum tetap berjalan terhadap pribadi orang yang melakukan, dan tentu kalau Nggak itu tahu. resmi, ya, Cilung aci digulung, ormas misalnya, ya kan? maka ada undang-undang ormas ya yang mengatur hal itu. Ya, Misro, yang akan misro apa? memproses Misro tuh ini gak sih? ormas tersebut. Jadi Risol, melabelkan terlebih dahulu Momoyo itu es krim ya? Aku pernah kok premanisme itu makan karena dulu depan apartemen aku itu Cirambai enak tapi nyakitin banget kalau habis makan itu. Kelek, jorok banget masa kelek. Orang buat berdebat itu adalah suatu hal yang lagi happening Kupat, ya, lagi toge, ngetren gitu. Kalau dan kemarin digeprak. Bang Emang Dias dapat emang tantangan debat daripada digeprak? orang yang videonya sempat dia stitch. Kali ini gue dapat tantangan debat daripada orang yang justru nge-stitch video gue. Udah apa nge-stitch, Gompol, nge-comment, apa lagi gompol? nge-mention, ekstra campuran. Tapi gak masalah, nih ya. What? Gue tetap Gompol. layanin gitu. Tapi yang buat gue heran gitu, yang gue bingungin gitu,
Karena di dalam video di mana dia nge-stitch video gue, dia ngomong Ya kayak kacau gini. ya. Ini contoh kalau orang mampu nggak bisa Betul aja, Bogor nih kacau membuat juga narasi namanya, sebodoh itu. Masa iya cuma segitu doang? Kalau jadi orang itu mikir-mikir gitu loh. Lu kan buat konten ya, masa ya argumen lu sekosong itu? Dia ngomong narasi bom dodo sambil ditunjuk ini, iya kan? Dan juga ngomong argumen gue Panada. kosong. Artinya secara nggak Aku langsung, panada dia tuh yang kata, gini kan "Gua bentuknya. nggak bisa berargumen." Ya, terus why Di bother haprak itu gitu loh? bahasa Betawi. Kenapa harus Betawi. repot-repot Di haprak mikirin tuh orang apa? bom dodo? Kalau orang udah tahu ada orang bom dodo, What? diajakin Salah debat, apa berarti sih dia ini ngajakin orang bom jijik dodo. banget, ah. Debat adalah orang yang lebih bom Merusak dodo life lagi. gue. Tapi ya udahlah, kalau mau debat Di siapkan haprak aja tuh waktunya mau. kapan, nanti kita atur lah What? mekanismenya Di bersama. haprak. Apa yang mau Di- didebatin kayaknya enakan spontan aja. Gituin. Kalau memang Apa? ada pengetahuan, Gitu. apapun yang akan didebatin Cracker. secara spontan Cracker pun, apa? ya oke aja dong. Tapi kalau misalnya ada pesanan debatnya, Crackers. itu tuh yang lucu. Apa sih? Kayaknya Aduh, lu nantangin banyak orang buatin buat jualan debat tuh. itu Jualan adalah jangan di suatu akun hal gue, yang lagi Mbak. happening ya, lagi ngetren gitu. Kalau kemarin Bang Andrea Yudias dapat tantangan debat daripada orang yang videonya sempat dia stitch. Kali ini gue dapat tantangan debat daripada orang yang justru Kerak nge-stitch telur video aku gue. pernah makan. Aku Udah suka. nge-stitch, Aku suka banget kerak nge-komen. telur. Crips apaan? Crips. Crips ah. Udah motor. Leker aja mak kemis leker telur lupa kerak telur atau telur bebek gitu bebek aku kalau beli pakai bebek Seperti istana tanpa putri. sagu lempeng tau gak itu apa lagi tau pizza panjang pernah enggak udah pernah nyoba nasi boran apa guys bibir pas dari tadi gue gituin bibir masa dikira palsu perempuan muda yang sempat mencuri perhatian publik karena kedekatannya dengan tokoh oto-oto itu politik apa senior. oto-oto tuh aku kira ondel-ondel Kini kabar mengejutkan sotong aku pernah makan sotong enak bukan kok karena istri Kang Deddy, tapi justru sebagai istri dari kalau pria beli tahu lain. bulat kan sekarang Meski mau terpaut usia sotong lebih dari 25 jalan tahun, kote itu apa Deddy kala itu berusia 52 tahun dan Sani di usia pertengahan 20-an. Hubungan mereka justru semakin sering otong dipamerkan ke apa publik. lagi Banyak netizen menyebut Sani sebagai calon ibu nasi gubernur boran tuh Jawa Barat. apa Seiring kuatnya gimana spekulasi bahwa makannya ia akan menjadi toge tahu pendamping toge Deddy setelah toge bercerai aku dari tahu tapi mantan toge istri. tumis makannya toge Salah satu momen yang paling dikenang publik Nasiku nasi adalah kuning. ketika Sani mendapat julukan Ibu Kelinci dari aku Deddy gak suka Mulyadi. doang guys Julukan tersebut pertama Karena kali disampaikan dalam unggahan basah. Deddy dan kemudian turut Terus diucapkan oleh digorengnya Putri kayak nggak bungsunya mateng, nggak suka. yang kala itu terlihat akrab dengan Sani. Momen kebersamaan bubur mereka sumsum termasuk saat Sani aku terlihat dekat kalau dan makan penuh bubur perhatian kepada sumsum anak-anak sukanya Deddy. Membuat publik buatan percaya bahwa hubungan nenek itu bukan aku sekadar gimmick media sosial, melainkan cinta Jadi di yang serius. Lamongan banyak Akun nasi TikToknya goreng. saat seorang netizen berkomentar, Jakarta nggak ada Ibu tuh. Gubernur Jawa Nasi Barat, tiwul. Sani menjawab santai, bukan, tunggu nasi nanti tiwul sih akan nasi tahu." jagung kan Kalimat itu seolah menjadi kode Pasti bahwa iya, hubungan pasti mereka enak. telah berakhir. Tak berhenti di situ, Sani bahkan sempat menyinggung Enak, soal iya. teteh baru yang disebut-sebut tengah didekati oleh Deddy. Jawaban Jawaban-jawaban ini aja. kian menguatkan dugaan bahwa kisah suara mereka telah Ketoprak kandas, tauge digantikan oleh tahu cerita baru yang kupat. mulai tumbuh di balik layar. Publik dikejutkan dengan Kayaknya pernikahan Sani Akila dengan Gilang Batara, seorang pemuda asal Bandung yang Dia jauh dari susah hingar-bingar Jakarta dunia nasi politik kucing maupun nasi kucing selebritas. juga apa lagi Gilang dikenal sebagai pengusaha muda di bidang digital marketing dan teknologi bubur informasi. Manado ya Pernikahan mereka berlangsung aku dari hikmat Manado di guys Masjid Raya Al Jabar, Papa Kota Bandung. Manado. Momen bahagia itu dibagikan langsung oleh Sani melalui media aku suka sosial. banget taekwan tapi aku udah gak pernah nemu taekwan di mana aku harus beli taekwan pengen enak menjadi duta perpisahan. Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak, saya kan biar adil Bukannya nih ya Pak. pasti. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. tiwul dari Simpong Itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya nasi kucing tuh kayak gimana? terus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, Lauknya apa? itu nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain saya jual gimana taekwondo uangnya interaktif sama teman-teman mau gitu Pak. jauh ya masih saya harus ke Palembang dulu kan saya sekelas Nagita Slavina 1 juta doang Pak. telur sama sambal itu mah masakan mak gue di rumah
Kalau gue lagi malas makan dimasakin aja itu. Adanya di Jepang. Taekwon from Jepang. Aku pernah nyobain nasi jagung waktu aku ke Kediri. Enak, aku tidak suka. Gak cocok di lidah aku, jujur aku langsung lepeh. Kayak rujak timun masako. Hah? Dan selain keyakinanku, ya di aura cinta ini Sultan, dia Kutuk tuh apa lagi? artis papan atas, guys. Ternyata artis iklan pintu dijol. Kampung English ya kan? Sinetron. Jadi ya pasti sudah banyak Aduh pendapatan. lucu banget. Tapi kenapa pas Burian bubur Sultan ayam. Deddy Mulyadi masih minta uang perpisahan sama mamanya. 1 juta dolar. Pempek kapal selam, aku suka pempek. Kalau di aura cinta Kalau ke Diri nyobain nasi pecel juga. Nyobain dong, aku suka nasi pecel. Jakarta yang nongkrong di Senopati. Katanya Sultan. Kalau putus menangis, kalau putu menangis, aku kirain putus. Kalau putu menangis, nah itu apa? Sini Senopati sekalian ya kan. Langsung ke Holy Wings ketemu Bang Mentega. Paris. Aku nggak suka mentega guys. Aura cinta perpisahan 1 juta doang. Relaksasi leher dan bahu yang nyaman. 10 menit pemakaian 10X pijat profesional. Desain elegan. Aku suka keju tapi lebih prefer kalau misalkan nggak dikasih keju. Itu kalau nggak ada pilihan ya udah keju gitu. Tapi kalau keju yang aku suka banget tuh mozzarella, kayak keju cheddar kayak gitu aku kurang guys. Asal Siapa di sini yang masih ngisi Aku suka air banget pernah pakai durian. sabun cuci piring kayak gini atau pakai campuran sampo kayak gini? Jangan ya. Mending makan pakai hati ini ya, aja, jangan cairan dong. khusus air wiper. Yang pasti nyaman Lapis legit untuk semuanya. Cimeng, aku pernah makan lapis legit Cimeng Atau guys. penyebutan jam cara pakainya juga gampang. Tinggal kalian tuang aja Sama satu lapis botol legit aku suka deh kayaknya. Ya, ada Menteri Pertanian, ada Setoran Menteri banget Perdagangan. bener. Nggak usah ada kota apalagi semua. Nggak ada kota. Aku pernah nyoba sate soto. Kalau putus ya disambung Siapa mau gue impor ribet. daging? Kalau dia Silakan, udah siapa nggak aja mau, boleh impor. atau kita yang udah nggak mau gimana? Mau Apanya impor yang apa? disambung? Silakan buka aja. Rakyat kita juga pandai kok. Sekarang Ya kan? mantap. Jangan bikin kota-kota habis itu perusahaan A, B, C yang hanya di Nasi garam. Meyakinkan gue bahwa Pernah Presiden tahu. Prabowo memang melakukan Karena aku ngeliat tetangga aku makan itu waktu itu katanya dia suka banget kan. Terus aku penasaran kayak apa rasanya. Terus aku pulang-pulang ke rumah aku minta mau makan tapi maunya nasi sama garam doang. Sampai bunda aku tuh kayak, kalimat yang Anda lu lontarkan mengenai kenapa Pak mau Prabowo makan nasi Subianto sama garam ketika doang? menerima Ada pemret lauk, ke rumahnya tapi itu kenapa mau merupakan makannya nasi sama atau garam? menuju civil Terus aku bilang phobia pengen itu nyobain tidaklah aja. koheren. Bagaimana seseorang yang sedang Beneran dikasih menjalankan lagi gua nasi sama demokrasi garam. yang baik Anda katakan bisa mengalami civil phobia? Bukankah media atau jurnalis salah satu pilar dari demokrasi? Tinutuan tuh apa? Dan ketika audiensi itu Satu dilakukan, lo- Pak Prabowo juga Ular tidak pernah kobra. membatasi apapun jenis pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pihak-pihak Durian jurnalis. hit- Nah duri sebaliknya hitam. Firdian, justru saya memandang bahwasannya Anda yang sedang melakukan fear mongering. Yang mana fear mongering itu adalah sebuah Sate kampanye yang Madura, menjual iya, keju atau coklat-coklat. di mana kampanye ini Anda lakukan untuk mendegradasikan nilai presiden. I love Anda coklat. mencoba untuk mengubah perspektif rakyat agar rakyat juga ikut-ikut membenci Pak Presiden. Iya parah itu masuknya Fear-mongering buah yang Anda lakukan atau itu sayur? dengan menyebarkan isu, menggunakan diksi yang berlebihan Tomat yang masuknya buah padahal atau itu juga sayur? belum tentu terjadi, Firdian. Apakah Aku udah kemudian operasi amandel melalui tau fear-mongering guys. ini Anda dengan sengaja ingin Duh, menciptakan banyak banget orang jualan, heran di gue ah. Clausewitz di Malam-malam dalam bukan bukunya tidur, Onward berjualan aja. menjelaskan bahwasannya kognitif war atau perang I don't like kognitif itu adalah pete upaya and yang Anda jengkol, lakukan untuk but I like mengubah terong. persepsi orang dengan tujuan menyebarkan berita yang disinformasi. Sosis mentah, nugget mentah aja aku demen. Disinformasi yang Anda sebarkan Jika tiap aku akan pengen goreng menciptakan perpecahan. sosis kan dipotong dulu Yang kadang. kedua adalah mengenai Udah, makan. pelanggaran HAM yang Anda katakan bahwasannya Pak kan Prabowo sebentar terduga dicabein, melakukan tenang pelanggaran aja. HAM tahun 98. Ketika Anda memakai diksi terduga ya atau diduga, maka juga Anda harus memperhatikan asas lainnya. Di dalam hukum ada namanya presumption of innocence yang mana ada asas praduga tidak bersalah. Kenapa Anda tidak mempertimbangkan itu juga? Daripada Anda terus
terus-menerus menduga bahwasannya Pak Prabowo bersalah. Karena ini tahu hitam putihnya, ini adalah merupakan gorengan politik yang langganan dilakukan oleh lawan politik Pak Prabowo Subianto. Pertanyaannya, jika Halo, memang guys. Pak Prabowo Subianto merupakan kriminal yang melakukan pelanggaran HAM pada tahun 98, kenapa kemudian tahun 2009 Bu Megawati malah menggandeng beliau sebagai calon wakil presiden beliau? Dan begitu juga Ntar ya, politisi ntar aku bahas PDIP chatnya. Budiman Sujatmiko. Aku lagi Beliau bahas pun juga makanan aktivis dulu. 98. Kemudian kenapa beliau merapat ke kubu Pak Prabowo ketika Pilpres? Dan juga ada beberapa aktivis yang lainnya juga bergabung ke Partai Gerindra. Apakah itu tidak Orang cukup Jarjit. sebagai bukti bahwasannya Pak Prabowo bukanlah orang yang seperti yang diceritakan banyak orang? Seharusnya sebagai orang yang bijak gue masih dalam berpikir, malu gara-gara ketika tadi. Anda memang menuduhkan seseorang melakukan sesuatu, Anda juga harus mempertimbangkan asas unus testis nullus testis, yang mana juga sudah termaktubkan di dalam pasal 1 Paria apa 83 paria? KUHP tentang bagaimana Paria tuh pare kali. Pare. Pare apa? Terus kaleng kelongkeng. Apaan lagi? Gak tahu. Nih, aku tuh kalau makan monoton, jadi aku tuh nggak tahu banyak. Kayak, ya udah. Ayo. Bonteng tuh apa? Malah difitnah katanya kita menipu Bisa orang. masang Ini keramik. tahun tuh berapa bulan? Bisa, tapi saya nggak mau. 2 tahun berapa bulan? Jebel. Parah udah kayak SMA yang matematika. Setahun 12 bulan. Makan wortel enak kok, guys. Berapa bulan? Pakai baju gila. Paham lah, mama banyak yang bahagia karena pembiayaan yang tidak mesti dilakukan. Kenalin temannya. Itu hari ini bisa tidak jadi dikeluarkan karena adanya Tuh. larangan yang saya berikan untuk sekolah-sekolah. Ini banyak banget yang jualan di akun gue. Termasuk di dalamnya Sumpah. larangan studi itu. Bye. Nggak, maksudnya bye orangnya yang komen Yang hari ini akan merayakan. jualan ya. Gacoan. Saya sampaikan pada Aku- semua ya, anak-anakku, adik-adikku, tidak ada larangan kalian untuk di sekolahnya bikin perpisahan. Saya agak gue pernah makan gacoan sampai nangis. Nangis bukan gara-gara gacoan ya, gara-gara mak gue. Jadi waktu itu aku lagi nginep di Bogor. Terus aku makan mie gacoan. Mamaku bilang gini, "Kak, lapar makan gacoan ya," gitu. Terus aku bilang, "Ya udah sana pesan," gitu kan. Aku udah bilang, aku level 2 aja gitu kan, karena kadang level 2 aja udah pedas. Aku tuh suka beras tapi gak kuat yang pedes banget gitu. Terus mamaku pesan tuh level 6 apa level 4 ya, aku lupa. Level 6. Salahnya, sebenarnya aku gak tahu ya salahnya siapa. Gak ditulisin nih, kayak yang level 2 yang mana, level 6 yang mana. Dan cabenya itu nggak kelihatan gitu loh, banyakan mana gitu. Karena posisi cabenya itu di bawah mie-nya, dan aku nggak ngecek dulu sama mamaku tuh. Salahku lah sama mamaku. On. Aku nggak ngecek dulu mie-nya, cabenya banyak. Dan tidak semuanya mampu. Banyak yang orang tuanya harus pinjam sana, pinjam sini menggunakan uang bunga. Aku suka papeda, tapi aku terakhir makan papeda. Akhirnya apa? Papeda. Sekolahnya Papeda lulus, kelas 6 kuliahnya SD. nggak bisa. Sekolahnya lulus, kerjanya tidak mampu. Nah, Apa sih? kita kan Bibir hidup gua ini bukan asli. berakhir di kelas 3. Kita ini hidup harus terus menyongsong masa depan. Itu saja yang pesan dari saya. Gue capek. Saya meyakini bahwa kebijakan yang saya buat pasti Aku menimbulkan nggak suka mendoan. kebahagiaan dan kekecewaan, dan itu resiko seorang pemimpin. Tapi pemimpin harus mengambil kebijakan Bibir untuk gua kepentingan masa asli. depan warga dan bangsanya. Saya paham lah, Makan mama durian banyak yang pakai nasi. bahagia karena pembiayaan yang tidak mesti dilakukan itu Rasanya hari ini bisa tidak jadi dikeluarkan Kalau karena mendua adanya suka enggak larangan dong. yang saya berikan untuk Enggak dong, sekolah-sekolah, aku gak suka termasuk mendua. di dalamnya larangan studi tour. Tetapi pasti ada yang marah, yaitu anak-anak yang Bibir hari palsu ini tuh akan maksudnya bibir merayakannya. operasan gitu gak sih, kayak Nah,
Saya sampaikan pada semua ya, anak-anakku, adik-adikku, tidak ada larangan kalian untuk di sekolahnya bikin perpisahan. Di sekolahnya bikin acara kebahagiaan, bermusik, bersastra, makin lama, menari, makin lama, asalkan makin aneh, seluruh duren rangkaian balado. kegiatan itu bersumber daya dari sekolah Suka itu selingkuh enak sendiri. aja. Di sekolah Aku ada pernah banyak selingkuh, anak-anak yang diselingkuhin menjadi ya. pemain band, banyak anak-anak yang menjadi pemain penari sanggar, banyak anak-anak yang punya kemampuan bersastra, berdrama, Makan nasi banyak pakai beri, kok. makan nasi pakai Terus apa? kemudian gunakan sumber daya, yang satu bikin panggung, yang satu ngedekor, yang satu lagi bagian fotografer, videografer, kemudian menjadi kenangan dan menjadi cerita pada kehidupan yang akan datang yang meninggalkan jejak digital. Nggak ada problem. Yang kita larang itu adalah kegiatan yang menimbulkan pembiayaan besar. Ke sekolahnya panggil artis, Pasti nyakitin. kemudian Siapa? sewa gedung puluhan juta hanya untuk perpisahan. Nah itu yang Masa kita semua susu? larang. Ya nggak Kenapa? tahu, tanya aja mantan gue. Di antara Kenapa? kita ini tidak semuanya Guys, kaya orang dan tidak nih. semua. Buat KPI, Orang Kok orang? Komnas HAM, bisa nggak? rata-rata ya. Diam dulu bisa nggak? Diam dulu gitu. Cowok tuh Gimana ambil cara aja deh dari memperlakukan berita-berita sekarang. Lagi nggak enak badan aku pak, kusukan dulu aku. Kok bisa nggak enak badan kau? Hujan-hujanan kami pulang dari Cowok kebun nih siari segitu nggak aja. ngeliat ceweknya mau secakep apapun, Harusnya hujan lah mau yang nunggu kami badannya pulang. sebagus apapun, mukanya kayak dasyataran, kayak Juga kau lah hidup ini itu kau atur mau hujan. sepinter By the apa way, kayak itu Pak, cewek juga kapan tetap kalian nyari kuada? banyak By the selingkuh way, I aja. don't know. Why you don't know, Daddy? Because kemeja keper-keper. Bah, agak lain bapak ini, bah. Kalau bisa jangan lagi kau tanya kapan adekku ada. SMA Bapak termasuk SMA favorit? Kebetulan SMA yang saya sekarang ini SMA mungkin kalau bilang favorit alhamdulillah ya agak masuk ya Pak ya. Nah, warga yang menjadi peserta didik Bapak di situ kategorinya masyarakatnya menengah atau menengah ke bawah? Menengah ke bawah. Rata-rata pekerjaannya apa orang tuanya? Nah, yang pasti secara umum berserabutan Pak ya. Kalau dari sisi tinggal, mereka banyak yang tinggal di bantaran Gue sungai mau itu. ketawa. Salah satu kemarin yang dengan Bapak itu. Apa nggak tahu kenapa Siapa mau itu ketawa yang dengan aja. saya? Namanya Agita Pak, itu alumni kita banyak Pak. banget Nama yang lengkapnya jualan. siapa sih? Egalita, Heran Aurelia, deh, pada tidur di Devi, jualan aja. Atta, Mepia. Oke. Iya itu banyak nama yang datang, lengkap kebanyakan yang namanya. selingkuh perempuan, tapi Oh, itu termasuk yang tinggal di ya bantaran sungai? nggak tahu, Ya. tapi kalau gue enggak. Kategori keluarganya, kalau masuk. kemarin kan kalau keluarganya mengaku pada saya Aku tuh dia gimana adalah mau keluarga selingkuh? miskin. Aku tuh anak Bang, kucing mereka, guys. anak ini izin Bapak masuk ke SMA kami 3 tahun yang lalu pun, maaf bukan 3, 4 tahun berarti dia melalui Anaknya jalur bucin. SNM, Pak. Oh, Sumpah. jadi dia masuk dalam kategori keluarga tidak mampu. Iya. Waktu daftar itu. Waktu daftarnya Kemudian dia itu masuk tahun berapa? kalau ini 2021 2022 Pak. Aku tidak jadi mau, dia aku lulus tidak 2024, menyudutkan laki, 2024 kemarin. lelaki, tapi siapapun itu Usianya sekitar 12, kayak 13 menuju ya semua 20 ya. gender deh, Berarti semua dia, gender deh, mau cewek mau sudah cowok. kategori Kalau dewasa, udah karena dari riwayat usianya selingkuh, sudah selingkuh aja. 20 tahun, hampir 20 tahun. Karena sudah keluar sekolah, Jadi kayak dia sudah punya pekerjaan. jangan Jadi talent kan? Iya. Jadi talent yang beralasan saya lihat kalau gender di gitu. YouTube itu Kalau udah talent riwayat selingkuh, salah satu selingkuh aja. pinjol ya. Iya. Salah satu pinjol dan pernah jadi artis saya lihat. Iya. Apa? Penyakit Figuran yes. Pak ya. Figuran. Iya. Waktu sekolah kan sudah jalan dia tuh. Oh, Pak. dan dia berbakat lah ya dalam Ada bakatnya ada di situ betul. Oh, sekolah sudah biasa gitu. Sudah ya saatnya beberapa izin itu untuk mengikuti itu. Oh, Syuting lah Pak. Kalau pacaran sama bucin, ya kalau bucinnya sendiri mah yang nggak asik pada lah. waktu itu. Dibanding dengan yang lain, dia lebih berbakat dalam seni. Betul. Kalau Dalam bucinnya peran, sendiri ya ya, nggak asik, dalam kasihan acting, malah jatuhnya. kan gitu. Makanya saya menjadi bingung kenapa dia speak up wisuda, berarti dia mah sudah nggak di wisuda, Pak. Nggak di wisuda Pak. Dan Apa? sebetulnya izin Bapak yang ini Pak sepengetahuan kami yang dimaksud dengan wisuda itu bukan untuk dia Pak. Oh. Adiknya yang akan lulus SMP gitu loh. Dia lagi memperjuangkan hak Kalau adik-adiknya. bucin, iya. Maka pertanyaannya Bucin adalah malu kalau deh. warga di sekitar Bapak Oh, bucin. yang sekolah di SMA Bapak itu rata-rata ekonominya Tapi- menengah ke bawah. Iya. Apakah angka 1 juta, angka 1,5 juta itu angka ringan atau angka berat? Ya menurut kami itu cukup Enggak lumayan juga berat kok. Pak. Oke. Jadi kalau untuk ukuran, iya kalau ukuran Bapak, ukuran saya Betul. ringan. Tapi Nggak juga, ukuran Bang. mereka yang tinggal di bantaran bantaran sungai, sungai, iya. rumah pun nggak punya, Iya. pekerjaan pun serabutan,
bisa jadi malah kalau dia anaknya melaksanakan wisudaan, perpisahan dengan angka 500, Harus 1 juta, dapet 1,5 gitu. juta tambah studi tour. Bisa jadi duitnya pinjem dong, Pak. Bisa jadi Aku- Pak. Di penerimaan siswa baru nanti, Pak. Iya, Pak. Itu ada surat pernyataan orang tua, Harus Pak. dapat gitu ya. Surat pernyataan orang tua yang menyatakan bahwa ketika mendaftarkan siswa ke sekolah, Aku dia tidak tipe akan yang kalau misalkan mencampuri suka urusan sama pendidikan orang. yang ada di sekolah. Siap. Ya kan, apabila anaknya mendapat teguran dari Oh, sekolah, bener. SP1, SP2, SP3, Oh, kayak gitu. maka dia bersedia untuk menerima kembali Paling biasa anaknya ngode-ngode aja. di rumah tanpa meneruskan sekolah. Nanti bisa dipindahin ke sekolah militer, Pak. Bener nggak, Pak? Siap, siap Pak. Bapak Siap. kebantu nggak kalau Paling biasanya aku cuma kayak ngode gitu. Tapi mendem, gak ngomong. Tapi sekalinya ke notice brutal. Gak sih? Gak juga gak yang brutal gimana, paling cuma kayak duh gue ngode apa lagi ya biar di notice. Tapi aku sejauh ini gak pernah ngode langsung sih. Itu mah zaman dulu. Bener-bener zaman dulu. Buat sekarang udah gak pernah. Aku biasanya kalau suka yaudah aku chat. Karena bukan gue yang ngajar ya, tapi lebih kayak ya karena sebelumnya udah deket gitu, ngerti gak sih? Kayak misalkan sebelumnya udah gini nih, aduh nih gimana ya gue menceritakan dengan enak gitu, gue takut blunder. Misalkan aku awalnya udah deket tapi aku masih yang kayak biasa aja gitu loh, ngerti gak sih? Yang kayak bener-bener ya udah chatan aja, tapi yang kayak yang aku udah feel ke dia gitu loh, jadi aku masih kayak ya udah chatan aja gitu. Sampai tiba-tiba di tengah-tengah tuh aku ngerasa kayak oh gue suka ya gitu. Udah dari situ biasanya aku ngodein tuh langsung di chat. Kalau ngode di sosial media pernah sih. Tapi juga kayak ya udah sering. Aku tuh kulitnya coklat. Cewek mode cowok. Apa ya? Aku tuh tipe anak gengsi sebenarnya. Hati aku tuh kayak gue gengsi, gue nggak bisa gue gengsi. Tapi otak aku tuh kayak kalau lo gengsi dia juga nggak akan tahu mau lo apa, dia mending ngomong aja gitu. Jadi kayak nggak balance nih antara otak sama hati gue. Gengsi tapi mau iya. Ih, ngapain gue mikirin pajar? Soal mentah, iya gue mah soal mentah, nggak mateng. Aku pernah putih guys, tapi nggak cocok. Akhirnya aku coklatin lagi. Aku lebih suka ngeliat diri aku tuh coklat. Cirinya gimana ya? Gak tahu lagi. Ini gak mau kotor. Oke, fine. Kalau jalan-jalan mau maksudnya ke baju aku guys. Pada kangen. Aku kalau kangen ngomong. Jujur aku kalau kangen ngomong, gak ngode guys. Ya tinggal ngomong aja, sayang kangen, miss you, udah.
tahu ya. Aku juga nggak jago ngode guys. Kalau sama mantan, nih dulu my last ex aku itu kan jadi mantan terakhir aku itu yang 3 tahun lalu. Aku sama dia itu kalau ketemu itu bisa di kayak sebulan aja, kadang bisa nggak ketemu karena dia kan atlet, jadi kan asrama. Dan kalau kangen ya udah ngomong, aku nggak pernah ngode kangen, ngomong aja. Atau nggak paling ngeresain aja. Ya kalau lagi bisa ketemu, kalau nggak resein. Apa kayak gitu. Hah, ngambek nggak jelas. Aku enggak. Nggak tahu sih. Tapi kalau aku sendiri, aku ngerasa aku nggak pernah ngambek nggak jelas. Gak pernah, kayak aku nggak pernah deh ngambek nggak jelas. Kalau sama yang ini aku nggak tahu. Setelah aku nggak pernah ngambek nggak jelas. Gaman? Enggak, aku nggak gaman. Coba sama cewek yang lebih tua. Cowok aku lebih tua kak. Aku tuh suka cowok lebih tua karena aku ngerasa lebih diemong. Aku jujur, aku tuh terakhir pacaran kan kaca buset. Aku terakhir pacaran tuh 3 tahun lalu. Selebihnya dari itu cuma deket aja. Tinggal jadian tuh sih udah baru sekarang. Cil, something apa guys? Kayak cowok guys. Kayak cowok, tadi cowok aku masuk kok sini. Yang tadi aku ketawa-tawa nggak jelas itu ada. Ini langsung berapa maksudnya? Apanya? Aku takut sama insomnia, iya sih. Sorry guys, aku lagi flu. Kan tadi aku udah bilang, tadi cowok aku masuk ke live kok. Tadi ada cowok aku. Dan tadi aku bilang, ntar ya, chat ntar aku balas nge-live dulu. Gitu, itu ada cowok aku. Seperti dia sekarang udah out. Ya aku udah punya pacar. Soalnya ada cowok, iya. Ya. Handphone aku, iPhone 13. Kapan nikah? Ntar ya 5 tahun, 6 tahun lagi. Gak pernah lihat dah. Ih, mau banget lihat.
hubungannya belum lah. Karena aku pernah posting kok di Instagram. Yang ikutin Instagram gue kan ketahuan, udah lah. Jangan baik nanya. Di sini hampir 12:30. Tapi nggak jadi deh. Udah guys. Jadi gitu ya. Kok bisa bahasa Makassar? Enggak, aku bukan orang Makassar. Guys, ini sumpah. Jadi enak aja nggak mau amit-amit ya Allah. Nggak mau. Aku pernah dekat sama anak Makassar. Aku nggak mau ngomong dia apa, tapi dia dari Makassar. Aku deket nih beberapa hari gitu. Dia ke video call aku mulu lah, intinya dia ke video call aku mulu. Sudah kayak ya udah nggak apa-apa nggak video call, cuma tiap misalkan aku bilang baru sampai rumah dia langsung video call gitu, ngerti gak sih? Sebenarnya aku nggak apa-apa, jujur aku seneng only buat kalau gue suka doang kayak gitu ya. Cuma ada momen dimana aku kaget, jujur aku sampai nangis. Karena kenapa? Jadi posisi gini, dia lagi di mes. Di mes itu kan dia gak sendiri, rame, banyak orang. Dan dia juga teman-temannya dia itu lagi ngobrol, terus plus lagi nonton TV. Nggak tahu nonton TV, nggak tahu lagi nge-scroll TikTok, kayak scroll TikTok dan volumenya cukup gede dan mereka ngobrol itu rame banget. Dan dia ngomong ke aku, kalian bayangin deh, orang banyak terus dia ngobrol ke aku lewat video call yang suaranya nggak jelas. Terus aku jawab dong kayak, hah, apa, ngomong apa gitu kan. Jawaban dia gini, kamu budak ya? Dengan logat Makassar ya, aku nggak tahu logatnya gimana, tapi kayak, kamu budak ya? Dari tadi aku ngomong kok nggak denger sih? Kayak kamu dengerin nggak sih aku ngomong? Orang lagi video call juga. So aku kaget dong, aku kayak, hah, gue dibentak. Aku nggak tahu itu dia marah ngebentak atau gimana, karena aku jujur aku nggak tahu. Tapi menurut aku itu ngebentak aku. Kalau emang itu bahasa sehari dia kayak gitu, tapi aku nggak bisa nerima karena itu nadanya benar-benar ngebentak menurut aku. Dan aku nggak pernah dibentak. Tiba-tiba aku nggak pernah dibentak sama cowok yang dekat sama aku, even sama yang udah jadi pacar aku, jadi mantan aku, nggak pernah ngebentak. Ini dia belum jadi apa-apa, baru berapa hari dekat ngebentak. Aku emang kayak, aku nggak ada aba-aba, aku nggak jawab apa-apa, aku langsung matiin. Aku cuma chat dia kayak, kamu ngebentak aku. Terus aku langsung nelfon temen aku kayak, gue dibentak, gue takut. Jujur aku tuh takut banget kan kayak dibentak. Terus akhirnya udah dari situ aku gak mau deket lagi karena aku takutnya kalau misalkan aku berantem atau apa sama dia, aku dibentak guys. Jadi jaga-jaga. Aduh buset. Love language aku yang pertama physical touch, quality time. Apalagi ya? Aku juga nggak mau deh. Udah, intinya dua ini yang tadi physical touch sama quality time. Aku yang paling aku ngerasa itu aku banget. Kayak lebih dari 2. Iya, tapi selebihnya enggak.
nggak mau ke spill aja lah language aku. Khusus jawab aja. Sebenarnya kalau logatnya emang kayak kebentuk gitu. Iya, aku juga dikasih tahu katanya emang logatnya kayak gitu. Tapi aku kaget, aku shock gitu. Maksudnya kan bisa pelan-pelan gitu. Masih kayak, kamu denger gak sih? Budak ya? Dia tadi aku ngomong. Aku kayak, hah? Kapan nikah? Physical touch, physical tech. Stop telepon-teleponnya, susah berarti dia orang ganteng. Citak nih. Iya. Kenapa sama dia lagi ya, orang cuma konten kok sama dia. Kenapa harus bareng dia terus gitu pertanyaannya. Tapi dia terus penghinaan menurut aku mah. Ya kan maksud aku tuh kayak kan bisa ngomong pelan-pelan gitu. Sebisa ngomong pelan-pelan. Kayak kamu dengerin aku gak sih? Kan aku lagi ngomong nih gitu. Jangan marah kayak gitu. Tips biar punya pacar. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Tembak orang aja. Tembak maksudnya. Gitu deh. Gue tidur bersama liquid, bayangkan. Bentar guys, aku nyari lip balm. Tapi aku pernah ketemu dia. Aku belum pernah ketemu dia untungnya. Hampir mau ketemu karena waktu itu dia mau hampir keceplosan. Intinya aku hampir mau ketemu dia karena aku pengen nonton dia. Dia kan lagi di Jakarta, lagi mau tanding lah di Jakarta. Jersey yang aku pesen juga masih ini. Karena aku pengen jersey-nya kan. Terus dikasih sama dia. Katanya nanti dikasihin pas aku nonton. Tapi saya udah keburu cabut karena saya takut gitu. Spill namanya boleh gak? Enggak. Gak boleh, nanti aku diserang. Gak boleh ya. Aku cuma cerita doang kok. Tapi aku sekarang udah fan-fan aja sama orangnya. Aku masih followan. Aku dia kadang masih suka reply story aku waktu dia mau tanding. Ini sebelum aku punya pacar ya. Sebelum aku punya sama cowok aku sekarang. Waktu dia mau tanding juga aku masih kayak respect. Aku semangatin dia. Terus sempat juga mau janjian waktu itu mau main karena temen aku itu cowoknya satu tim sama ya yang itu sama aku tuh. Bukan nggak satu tim deng, soalnya umurnya lumayan beda. Nggak satu tim tapi kenal gitu, jadi hampir mau main bareng, cuma akunya nggak jadi, akunya nggak bisa. Enggak kok, orangnya nggak nonton, enggak. Kalau nonton masih ada notifnya. Enggak kok, orangnya udah nggak pernah join live aku. Aku nggak suka digombalin, aku juga bisa gombalin orang. Kayak aku nggak suka gombal. Namanya Regen. Kendak pahlawan. Jatuh banget. Coba aku nggak cetak, aku belum balas, aku lagi nge-live, gimana ini?
Gak cowok aku juga baru pulang, biarin dia istirahat dulu. Soalnya aku depan aja kok. Cowok itu suka gombal gak orangnya? Enggak. Katanya jomblo. Siapa yang bilang aku jomblo? Call. Nanti aku telepon dia kok. Kalau masih bangun. Dibilang kan pajar, batu banget. Di podcast yang terbaru yang aku bilang aku udah gak sama yang kemarin, udah jomblo lagi, aku udah available lagi. Udah tidak. Itu konten udah berapa bulan yang lalu kan baru dikeluarin gitu. Sekarang enggak. Mau bucin ya. BA Esport. Dulu aku ditawarin jadi BA Esport, tapi aku gak mau. Belum mau aja. Belum. Ya Allah. Pencet notif Shopee. Oh. Sekarang not available teman-teman. Emily, kok you know? Kesana lagi banyak pesanan. Enggak, jadi Shopee itu suka ada notif apapun itu kan. Terus kepencet tadi. Gitu aja. Gitulah. Aku tuh punya Shopee, tapi aku tuh nggak. Kalau mesen-mesen juga mesennya lewat mamaku. Ya karena bahunya sebelah sini saya kan gini ya. Mencintai tapi tidak dicintai. Cabutlah. Ngapain nunggu? Fajar punya cewek guys, sumpah. Trust me. Aku soalnya ngeliat fotonya. Kepo. Kalau aku sakit mata, kamu bisa ngapain sakit mata? Bibir pakai apa? Lip balm. Orang mana? Orang aku sayang. Udah elah. Mencintai seseorang melalui dari masa aku pernah kok. Jujur emang sakit banget. Dan yang lebih parahnya lagi karena aku mirip sama mantannya. Makanya dia deket sama aku. Parah kan? Emang. Jadi kayak aku tuh ngerasa, oh lu deket sama gue karena gue mirip mantan lo, jadi lu kayak aduh. Aku bentar lagi udahan ya guys. Udahan ya guys ya. Udahan kalian. Udahan kalian. Udah ke sini aja ya. Capek aku.
Sekarang nikah cari tuh cowok yang bisa sepemikiran sama kita, betul. Lah, emang ada orang kalau pacaran yang gak satu pemikiran? Aku mah gak mau. Suatu nanti. Iya, niatnya sih. Nggak tahu. Pacaran aku tuh paling lama setahun setengah. Ya gimana mau lama? Ya orang udah ketahuan selingkuh duluan ya. Lagi pada PA amat, selingkuh pada ketahuan. Tapi emang ya gimana ya, namanya kebohongan mau sekecil apapun juga ketahuan. Aku tuh sama Fajar tuh cuma temenan. Aku nganggap Fajar tuh udah kayak adik aku, bener kayak adik aku. Dan dari awal aku ngonten sama dia, kita udah ada persetujuan. Aku gak mau ngonten kalau melibatkan perasaan. Jadi kalau misalkan dia ada perasaan sama aku, ya itu tanggung sendiri. Karena aku dari awal udah minta persetujuan. Dia gak boleh touch aku di luar apapun itu. Dia gak boleh ada suka gitu. Makanya kalau kalian ngelihat konten aku misalkan sama dia tuh duduk kejauhan, ya karena itu emang persetujuan aku. Kayak aku udah bilang dari awal kayak gitu. Dan ya guys, aku capek ngomong. Bye semuanya. Besok kita live lagi ya. Bye semuanya. Dan ini mah gue makin pengen udahan aja. Omol nggak jadi deh. Udahan ya guys. Jadi semuanya, good night. Selamat beraktivitas untuk hari Senin. Bye. Kapan gue? Aku nggak pernah ke Makassar. Pernah transit doang. I know, aku tuh emang ngangenin. Aku tahu Omol, I know. Iya kan, 10 selimut aku warna pink. Oke. Jadi semuanya, good night. Selamat, aku ingetin kembali, selamat beraktivitas untuk besok hari Senin. Jangan lama letih lesu. Good night everyone. Thank you so much yang sudah mendengarkan saya ngoceh Senin. Saya ngoceh, saya curhat. Dadah semuanya. Habis makan siang